jadi faktor budaya sosial bahwa masyarakat salah satunya ada banyak kantong-kantong di NTB itu yang punya masyarakat yang harus kawin muda gitu. Kalau kawin muda kan Bapak Ibu tahu sekalian. Jadi pasti kandungan anaknya pasti bukan anak yang berkualitas. Kira-kira itu semacam itu. Jadi nanti mungkin di Blora punya karakteristik sendiri yang mungkin bisa diatasi. Kira-kira itu. Nah, kemudian apalagi kemudian tadi kita coba masuk untuk itu kita coba masuk ke paparan sehingga saya di sini coba akan memperlihatkan gambaran umumnya bagaimana ada tidak konvergensi pembangunan manusia itu antar daerah gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana seperti apa hasil dari apa yang sudah kita lakukan di Litbang Kompas. Ini bisa. Jadi ini adalah paparan saya yang pertama ini adalah soal nanti kita lihat pengukuran pembangunan manusia itu seperti apa, data empiris kasus Jawa dan kesimpulan. Ini paparan yang saya yang pertama yang agak ringkas. Ini saya nggak akan terlalu dalami ya. Jadi soal perubahan kekuasaan ada demokrasi dan desentralisasi. Jadi kemudian desentralisasi ini muncullah yang akibat efek dari desentralisasi ini muncullah jadi daerah punya kewenangan untuk mengaturnya sendiri. Jadi seperti tadi jadi sangat dirijen dari pembangunan daerah adalah daerah itu sendiri. Kira-kira itu. Kemudian ini adalah konsep literatur tentang pembangunan manusia dari zaman Pak Karno, kemudian Pak Hatta juga sudah. Kemudian dari yang terakhir adalah UNDP dalam laporan pembangunan manusianya bilang bahwa pembangunan manusia itu berpusat pada manusia. Jadi manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Dan pembangunan diletakkan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Jadi artinya, tadi seperti Pak Buati bilang, kalau manusianya ada kebanyakan tadi 211.000 ya Pak ya, yang masyarakat hutan. Ya, artinya pembangunan memang harus di situ. Kalau memang mereka di situ kan. Jadi pembangunan itu diletakkan di sekeliling manusia. Jadi bukan manusianya kemudian dikumpulkan ke pembangunan. Kira-kira semacam itu. Jadi saya rasa pilihan kebijakannya sudah sesuai dengan tujuan pembangunan manusia. Kemudian ini adalah permasalahan. Jadi apakah desentralisasi ini membuat adanya integrasi atau konvergensi pembangunan manusia antar daerah? Ini saya pakai konsep conditional convergence hipotesis di mana bahwa jika daerah punya karakteristik sama, itu maka akan terjadi konvergensi. Akan menjadi serupa, kira-kira gitu. Ini saya pakai di level kabupaten kota. Nanti mungkin di level kecamatan di Blora ini akan punya karakteristik yang mirip juga. Seperti disebutkan juga dimensi pembangunan manusia itu ada 3, kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Di mana baru-baru ini kan ada perubahan metode penghitungan IPM. Jadi dari yang angka melek huruf itu diganti menjadi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Itu yang harapan lama sekolah ini untuk melihat ekspektasi ketika orang itu kira-kira akan sampai berapa lama dia bisa bersekolah. Kira-kira itu. Kemudian ini adalah konsep dasar dalam interaksi antar daerah atau keterkaitan antar daerah. Jadi hukum pertama geografi, kalau Bapak Ibu pernah dengar, itu sudah sejak lama. Jadi segala sesuatu terkait dengan sesuatu lainnya, dan keterkaitannya itu semakin tinggi ketika jaraknya semakin dekat. Jarak ini bisa jarak fisik, jarak geografi, ataupun jarak lainnya, jarak ekonomi atau jarak transaksi perdagangan atau jarak lain-lainnya. Ini kita akan coba. Ini empiris di Jawa. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan IPM. Jadi mungkin saya akan masuk ini IPM tahun saya ambil IPM tahun 1999 sebelum reformasi. Kemudian IPM 2002 dan IPM 2012. Nah ini kita lihat, ini mungkin yang akan kelihatan lebih jelas. Jadi ini kita lihat Blora itu yang sini Pak ya, kalau nggak salah ini Blora ya. Ini Blora memang ketika dibandingkan dengan yang atasnya, yang sebelah utara, daerah-daerah yang utara, itu memang agak, jadi semakin gelap nih semakin tinggi IPM-nya. Kurang kedengaran ya Pak ya. Oh yang belakang kurang, oke. Mungkin ini kurang dekat. Jadi mungkin yang atas ini adalah daerah-daerah yang tetangganya, yang warna gelap ini semakin tinggi warnanya, semakin gelap warnanya, semakin tinggi IPM-nya. Sementara Blora yang ini agak tertinggal memang dibanding yang tetangga-tetangganya yang di utara. Gitu, kira-kira itu.
Dan ini terlihat, nanti kita akan lihat analisisnya. Analisisnya adalah, ini saya masuk ke analisisnya dulu. Jadi ini adalah IPM tahun, kita coba menganalisis dari IPM 99, IPM 2002, dan IPM 2012 waktu itu. Jadi kita melihat, oke. Nah, jadi kalau ini analisis statistiknya, saya tidak akan masuk ke soal statistiknya, tapi saya masuk kesimpulannya aja langsung. Jadi ketika era baru, era setelah desentralisasi itu memang belum ada konvergensi. Belum ada konvergensi, artinya IPM antar daerah itu tidak saling terkait. Jadi kalau satu daerah maju, yang daerah lain tidak akan ikutan. Tidak akan tertular istilahnya. Tapi ketika tahun 2012, ini ketika satu daerah bagus, daerah tetangganya akan ikutan, akan tertular. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2012. Jadi setelah satu dekade desentralisasi, itu ternyata ada efek spasial dari tentang soal IPM antar daerah ini. Jadi itulah yang membuat sebenarnya mungkin dengan tadi Pak Bupati membuat katakanlah dengan lokus-lokus pembangunan di lokus-lokus tertentu, itu akan membuat daerah-daerah yang pinggir-pinggir itu akan tertular. Nah, itu salah satu cara untuk bisa mengangkat IPM bersama-sama. Jadi yang baik akan memberikan efek yang baik pula gitu kira-kira. Nah, jadi kita akan lihat kalau dari kita lihat coba IPM-nya, ini IPM 5 ini. Jadi ini kita lihat ada pengelompokan. Yang gelap mengelompok dengan gelap, artinya yang gelap sekali ini akan memberikan efek menular pada tetangga-tetangganya, wilayah tetangganya. Ini untuk IPM, kemudian ini untuk angka harapan hidup, kemudian ini untuk lama sekolah, dan ini untuk per kapita, pengeluaran per kapita. Kira-kira itu, ini hasil IPM-nya. Nah, ini jadi konvergensi ini terjadi setelah satu dekade. Setelah satu dekade ada konvergensi IPM antar daerah. Jadi ini peluang untuk membuat lokus-lokus wilayah pembangunan sehingga bisa menularkan pada wilayah-wilayah tetangganya. Kira-kira semacam itu. Nah, kemudian saya akan coba sampaikan satu paparan lagi, boleh ya Pak? Sedikit saja. Jadi soal ini adalah jadi ide ini muncul ketika hasil diskusi dengan beberapa orang. Salah satunya itu waktu itu diskusi dengan Pak Ahok. Pak Ahok itu muncul pertanyaan, Jakarta kan kemiskinannya rendah ya, sekitar 5% kalau nggak salah, 5 atau 4%. Pak Ahok ngomong bahwa ini kayaknya nggak mungkin Jakarta cuman angka kemiskinan misalnya hanya 5% yang miskin. Soalnya banyak sekali warga Jakarta berKTP Jakarta yang miskin, yang tidak sejahtera gitu. Nah, sehingga muncul kebutuhan untuk mengukur kemiskinan dengan cara yang lain selain kemiskinan berdasarkan pengeluaran, berdasarkan indikator moneter. Maka itu muncullah kita kembangkan yang namanya pengukuran kemiskinan multidimensi dengan pendekatan kapabilitas manusia. Sebenarnya ini sama aja dengan IPM, cuman dengan pengukuran yang dibalik dengan IPM. Jadi kalau IPM itu mengukur pencapaian pembangunan manusia, kalau yang ini mengukur bagaimana orang-orang yang masih tertinggal itu seperti apa. Kira-kira itu. Nanti akan kita lihat seperti apa. Saya coba singkat aja, nggak akan banyak-banyak di sini. Jadi soal ini ada kaitannya dengan soal perubahan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu sekalian ya. Jadi bahwa sekarang sudah eranya SDGs. Jadi 15 tahun ke depan, mulai dari 2015 kemarin akan ada yang kita sudah berlanjut dengan namanya SDGs, Sustainable Development Goals, tidak lagi MDGs. Nah, dalam MDGs ini kemiskinan definisi kemiskinan sudah diperbaharui, gitu kira-kira. Nanti kita akan lihat. Jadi ini adalah tujuan-tujuan MDGs yang sesuai dengan kemiskinan multidimensi. Kembali lagi sama seperti indeks pembangunan manusia, kita berangkat dari pemikirannya Amartya Sen bahwa kemiskinan bukan hanya ketidakpunyaan uang, tapi juga soal capability untuk memaksimalkan potensinya. Jadi istilahnya kalau dia bilang tuh yang penting soal bagaimana manusia bisa menjadi manusia yang seutuh-utuhnya, gitu kira-kira. Itu adalah yang paling penting. Itu adalah pemikiran Amartya Sen yang menjadi goal dari SDGs nantinya.
Kemudian ini Indonesia bagaimana? Indonesia juga sudah dimandatkan dalam RPJPN. Jadi tentang ini sudah ada masalah kemiskinan multidimensi. Kemudian soal hak-hak dasar itu yang sudah dimandatkan dalam RPJPN. Kemudian nanti kita akan lihat ini contohnya waktu itu kita di Jakarta. Kebetulan waktu itu salah satu exercise-nya karena waktu itu Pak Ahok concern, jadi kita membuat exercise di Jakarta ini tentang surti. Mohon maaf ini nggak terlalu kelihatan karena terlalu kecil. Jadi kita melihat apakah surti ini seperti miskin atau tidak dalam kategori multidimensi. Karena pada dasarnya surti itu sudah dapat sekitar 3 juta sebulan. 3 juta sebulan untuk dirinya sendiri, belum suaminya lagi gitu. Jadi kita lihat kalau suaminya digabung dengan suaminya, mereka mungkin dapat 6 juta sebulan di Jakarta, kira-kira semacam itu. Apakah dia miskin? Jadi pertanyaan ketika kita melihat karakter wajah-wajah kemiskinan, karena wajah kemiskinan tidak hanya soal uang, soal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Jadi ini soal kapabilitas, yang disebut dengan Amartya Sen itu soal kapabilitas. Bagaimana manusia itu bisa mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi lebih sejahtera. Jadi kuncinya adalah manusia itu gimana. Nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi soal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Nanti kita lihat indikatornya. Nah ini kalau orang miskin kan Bapak Ibu mungkin pasti sudah tahu ya. Jadi yang dikategorikan miskin adalah orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Yang di sini maka akan dikatakan miskin, yang di atasnya tidak miskin. Kira-kira itu. Jadi kalau di bawah garis kemiskinan Jakarta katakanlah di bawah 459.000, maka orang miskin mereka yang punya pengeluaran per kapita kurang dari 459.000 per bulannya. Kalau di atas itu maka akan dikatakan tidak miskin. Gitu. Kira-kira itu. Nah, kalau kita lihat dengan potret kemiskinan multidimensi dengan wajah-wajah lain, kita akan bisa punya gambaran yang berbeda. Ini sejarah pengukuran multidimensi. Ini dikembangkan oleh Sabina Alkire dan James Foster dari Universitas Oxford. Waktu itu kita kerjasama juga dengan Sabina di Oxford soal capability approach ini. Kita banyak diskusi dengan Sabina untuk mengembangkan di Indonesia. Kira-kira ini IPM dan IKM. Jadi tadi perbedaan IKM dengan IKM adalah mengukur capaian kalau IPM. Sementara kalau kemiskinan multidimensi mengidentifikasi urgensi persoalan. Siapa sih yang miskin, di mana yang miskin, dan apa yang perlu dibantu. Kira-kira semacam itu. Jadi supaya bisa targetnya bisa lebih kena gitu. Kira-kira itu. Ini adalah dimensi-dimensinya. Kalau global itu seperti ini. Mulai dari gizi, kematian bayi, lama sekolah, kehadiran dalam pendidikan. Kemudian kualitas kehidupan kita mulai dari bahan bakar, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, kondisi lantai rumah, dan kepemilikan aset. Nah ini dengan kemiskinan multidimensi ini kita bisa tahu berapa banyak orang miskin, seberapa parah, dan apa sih karakteristik kemiskinan yang dominan yang perlu dibantu. Kira-kira ini adalah teknis perhitungannya, statistik perhitungannya, saya nggak akan terlalu masuk di situ. Ini kita pakai data Susenas 2012 sampai 2014. Kita juga mensinkronkan ini dengan program dalam RPJM, target dalam RPJM. Jadi sudah punya indikator-indikator yang dibangun, kita sudah linkkan, sinkronkan dengan apa yang menjadi target dalam RPJM. Nanti soal sanitasi, air bersih, dan lain-lainnya ini sudah ada ininya di RPJM itu masuk di mana, target yang mana. Jadi sangat sinkron dengan apa yang dituangkan dalam RPJM. Ini kemudian salah satu yang paling penting adalah gizi balita. Gizi balita itu tadi Pak Buati sudah menekankan juga bahwa generasi muda adalah masa depan. Jadi kita tahu bahwa balita itu masa pertumbuhan otak itu terjadi pada, mungkin ibu-ibu tahu ya, masa pertumbuhan otak manusia itu terjadi pada 1 sampai 3 tahun, 0 sampai 3 tahun. Itu yang paling perkembangan yang paling besar. Setelah itu nggak akan terlalu banyak berkembang. Jadi ketika selama umur 3 tahun pertama itu tidak mendapatkan gizi yang cukup, itu otaknya nggak akan penuh. Otaknya jadi volume otaknya nggak akan penuh. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ketika volume otak yang nggak penuh itu bagaimana. Kalau Pak Asbullah Tabrani bilang
Pak Hasbullah itu profesor kesehatan yang dulu mantan calon menteri kesehatan, ya, tapi kemudian ini. Jadi beliau bilang kalau otaknya tidak penuh, maka mau diintervensi, diberi apapun nggak akan bisa, nggak akan mampu menerimanya. Jadi itu yang terjadi ketika gizi balita itu tidak terpenuhi dengan baik. Jadi ini salah satu yang diadres, salah satu hal yang penting untuk mengembangkan masa depan. Kemudian nanti yang lain-lainnya, nah kita juga sudah punya perhitungannya untuk seluruh Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten. Nanti bisa di ini, oke. Oke, ini manfaatnya adalah untuk melihat indikator kemiskinan yang tingkat kritis. Yang kritis mana? Yang perlu diadres oleh dengan kebijakan yang mana sih yang perlu dibantu. Tadi Pak Bupati sudah menunjukkan beberapa hal yang memang akan dilakukan dan memang itu memang sesuai dengan apa yang sudah yang dibaca oleh di sini sebagai persoalan yang perlu ditangani segera. Jadi kan mungkin banyak persoalan banyak. Cuman yang prioritas dan urgent yang itulah yang menjadi prioritas kebijakan, kira-kira itu. Jadi mengevaluasi dampak program, untuk memetakan kemiskinan, memberikan pentargetan tadi, siapa yang paling miskin? Kalau tadi mungkin disebutkan bahwa itu masyarakat di sekitar hutan, dan juga masyarakat di kawasan migas ya Pak ya, kawasan produksi migas. Itu memang benar-benar mungkin ini serupa dengan yang terjadi di Duri. Waktu itu kami pernah juga ke Duri dengan Chevron. Dengan Chevron itu memang sangat miris. Jadi antara mereka kan punya camp. Sementara di luar camp itu sudah perbedaannya udah langit bumi gitu antara masyarakat yang memang dulunya di situ dengan masyarakat yang yang baru yang banyakkan pendatang sih memang yang lebih sejahtera. Kira-kira itu. Nah ini jadi seperti kalau Nelson Mandela bilang bahwa poverty itu bukan alamiah, tapi bisa ditangani dengan aksi manusia, aksi kita bersama. Jadi saya rasa apa yang dicita-citakan Pak Bupati sudah sangat ini sekali, karena memang kemiskinan itu hal yang bisa ditangani, bukan kita biarkan nanti hilang sendiri, tapi itu memang perlu aksi untuk menanganinya. Gitu. Jadi pada dasarnya kemiskinan itu manifestasi dari ketimpangan kesempatan. Selama masyarakat hutan atau masyarakat di kawasan produksi migas tidak dapat kesempatan yang sama, mereka tidak akan pernah sejahtera. Jadi itu kuncinya. Jadi ketimpangan kesempatan akan membuat mereka semakin terpuruk. Jadi kalau mereka bisa dibantu, mereka akan punya kesempatan untuk bisa keluar sendiri. Jadi pertamanya mungkin perlu dibantu, tapi nanti mereka akan keluar sendiri. Itu aja, saya kira supaya kita nanti banyak diskusi ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhur. Jadi para hadirin peserta seminar, tampaknya ada korelasi apa kondisi yang ada di Blora dipaparkan